Selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV, tempat di mana kita menyelami kekayaan sejarah dan ramalan masa depan Nusantara. Hari ini, kita akan membahas tentang ramalan Prabu Jayabaya, khususnya mengenai tahun 2025 yang disebut sebagai era Kolosubo. Bersama-sama, kita akan mengeksplorasi makna di balik Condro Sengkolo dan bagaimana ramalan ini berpotensi mempengaruhi masa depan Indonesia. Jadi, mari kita mulai perjalanan menarik ini dan temukan hikmah yang tersembunyi dalam serat-serat kuno. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Menurut naskah Jayabaya, Musarar serta naskah Pranitiwakya, telah diramalkan peristiwa yang akan terjadi di tanah Nusantara pada tahun 2025. Sesuai dengan penanggalan Jawa, Condro Sengkolo atau Chandra Sengkala, tahun tersebut dikenal sebagai tahun Kolosubo atau Kalasuba, yang merupakan tahun yang mengikuti penutupan era Kolobendu di tahun 2024. Mari kita pahami apa itu Condro Sengkolo dan alasan tahun 2025 dijuluki sebagai tahun Kolosubo. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi peristiwa-peristiwa yang telah diprediksi oleh Prabu Jayabaya mengenai Nusantara pada tahun 2025. Prediksi ini dipercaya akan memberikan dampak signifikan terhadap bangsa Indonesia, terutama selama periode kepemimpinan Prabowo Gibran. Berikut adalah 7 poin penting yang mencakup ramalan Prabu Jayabaya tentang kejadian penting di tahun 2025. Yang pertama, Condro Sengkolo atau Chandra Sengkala, yang juga dikenal sebagai Sengkalan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sistem penanggalan tahun. Kata Chandra berarti penamaan atau sebutan, sedangkan Sengkala atau Sengkolo berarti perhitungan tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Condro Sengkolo, terdapat periode-periode tertentu yang memiliki nama khusus, seperti era Kolobendu, dan kemudian diikuti oleh era Kolosubo pada tahun 2025. Yang kedua, mengenai Kolosubo atau Kalasuba, tahun 2025 dijuluki sebagai era Kolosubo, yang berkaitan dengan ramalan dalam serat Prabu Jayabaya tentang zaman Kolobendu yang berlanjut ke zaman Kolosubo. Hal ini ditandai dalam bait Pendowo Mulat Sirnaning Panganten, yang menyebut Pendowo atau Pandawa, yang merupakan simbol dari angka 5, mulat, yang berarti melihat atau mata, merupakan simbol dari angka 2, sirna, atau sirno, merupakan simbol dari angka 0, dan penganten, atau pengantin, yang berarti sepasang atau sejodoh, merupakan simbol dari angka 2. Lagi, jika disatukan, ini menjadi isyarat dari tahun 2025. Ketiga, Alam Bono merupakan salah satu interpretasi dari istilah Kolosubo atau Kalasuba. Alam Bono berarti mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Oleh karena itu, tahun 2025 dipandang sebagai tahun di mana bangsa Nusantara akan mendapatkan pengakuan dan penghormatan tidak hanya dari rakyatnya sendiri, tetapi juga akan diakui, dihormati, dan disegani oleh negara-negara lain. Ini sesuai dengan isi dari serat ramalan Jayabaya. Selain menjadi bangsa yang terhormat pada tahun 2025, Nusantara juga akan mengalami perubahan penting seperti poin keempat yang akan kita bahas. Yang keempat adalah tentang kemakmuran. Menurut ramalan Prabu Jayabaya, tahun 2025 akan menandai permulaan era kemakmuran bagi Nusantara, karena tahun Kolosubo dianggap sebagai zaman kemakmuran. Dengan demikian, bumi Nusantara akan bertransformasi dari bangsa yang berkembang menjadi bangsa yang maju, mengalami keberuntungan yang melimpah, dan mencapai kesuksesan. Masyarakat akan hidup lebih sejahtera dibandingkan dengan masa sebelumnya, yaitu era Kolobendu yang ditandai dengan bencana, kerusakan, dan kesulitan hidup. Yang kelima adalah tentang harmoni. Tahun 2025, yang dikenal sebagai era Kolosubo, diharapkan menjadi pintu gerbang menuju zaman di mana Nusantara akan mencapai tingkat kerukunan dan persatuan yang lebih tinggi. Ini merupakan langkah menuju kedewasaan bangsa,
yang akan memperkokoh persatuan dan menjaga harmoni antar warga negara, sehingga membentuk negara yang semakin tangguh. Periode ini akan menjadi pendahuluan menuju windu kuning atau era keemasan bagi bangsa Nusantara yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2045. Keenam, tentang ketentraman, pada tahun 2025 atau di awal era Kolosubo, diprediksi bahwa bumi Nusantara akan memasuki zaman ketentraman. Dalam periode ini, masyarakat diharapkan akan hidup lebih damai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu selama era Kolobendu hingga tahun 2024, yang ditandai dengan kekacauan, perselisihan, dan perpecahan. Rakyat yang sebelumnya mudah terlibat pertikaian karena provokasi dan adu domba di sana-sini, diharapkan akan menemukan kedamaian dan ketentraman pada tahun 2025. Indonesia diharapkan akan menjadi negara yang lebih damai dan sentosa. Semua ramalan ini tercatat dalam Serat Prabu Jayabaya, yang merupakan bagian dari poin ketujuh. Yang ketujuh, mengenai Kolobendu. Zaman Kolobendu, atau zaman kekacauan, adalah periode sebelum memasuki era Kolosubo. Dalam serat, terdapat kalimat, Ente nono nuswantoro bakal ketanpan, beduyen wes teko pandito, ambuko wiwaranging meroko, yang merupakan isyarat dari Condro Sengkolo untuk tahun 1997 atau era Kolobendu. Ini adalah masa di mana pralambangnya jago tarung neng jero kurungan, dalang wayang mungkur kekelir, sing nonton podo nangis, ente nono waluyo lan tentrim, mengkonek wis tumeko pendowo mulat sirnaning panganten, menandakan bahwa kedamaian dan ketentraman akan tiba ketika era Pandawa atau Pendowo, yang melambangkan tahun 2025, dimulai dengan sirnanya kesulitan. Berarti, bersabarlah Nusantara akan mengalami cobaan ketika tahun 1997 tiba, ditandai dengan perumpamaan ayam jantan yang berlaga dalam kurungan dan sang dalang yang memainkan lakon, menyebabkan para penonton menitikkan air mata. Kemudian, bersiaplah untuk era kemakmuran dan kedamaian yang akan datang di tahun 2025, yang disimbolkan dengan ungkapan Pendowo mulat sirnaning penganten yang telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan Condro Sengkolo untuk tahun 2025, yaitu zaman Kolosubo. Ini juga bertepatan dengan awal masa pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan menelusuri ramalan Prabu Jayabaya dan misteri tahun 2025. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan baru dan inspirasi dari pembahasan kita hari ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berbagi dengan teman-teman, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.